Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jens Cases Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang report writing. Yang akan kita bahas adalah components of report writing, atau dengan kata lain apa saja yang harus ada di dalam suatu laporan penelitian ataupun praktikum kita. Dalam versi bahasa Inggris tentunya. Nah, jadi dalam suatu laporan itu biasanya ada 3 macam, yaitu preliminary pages, text of the report, and supplements. Kita awali dengan preliminary pages. Lembaran awalnya biasanya terdiri dari, biasanya di lembaran awalnya halamannya ditandai dengan huruf Romawi. Jadi bukan dalam angka, tapi ditandai dengan huruf Romawi seperti I, atau double E, atau triple E. Nah, kecuali untuk judul biasanya kita tidak menandainya dengan halaman. Nah, di preliminary pages biasanya terdiri dari pertama tentunya halaman yang ada judulnya dan juga mungkin nama penulisnya. Dan yang kedua ada disclaimer, kemudian ada abstracts, dan ada acknowledgement, dan ada content. Dan kalau memang dalam laporan kita itu ada table, figure, and symbol, kita juga harus sebutkan di preliminary pages ini. Nah, untuk title page, ingat title page-nya should be brief but informative. Jadi jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Kalau pendek mungkin jadinya orang tidak tahu sebenarnya laporan kita tentang apa. Kalau terlalu panjang juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi suatu judul. Yang kedua adalah disclaimer. Disclaimer adalah pernyataan yang dilakukan oleh si penulis yang tidak merepresentasikan opini ataupun kebijakan dari suatu kampus. Dan munculnya di satu paragraf tunggal. Maksudnya satu halaman tersendiri ya. Nah, contohnya ini dia menyatakan bahwa pekerjaan ataupun hasil laporan ini tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak merepresentasikan kebijakan universitas. Yang ketiga ada abstract. Nah, abstract ini adalah conclusion of the principal findings of the report. Jadi ini adalah suatu penjelasan singkat tentang apa yang ada di laporan kita. Nah, biasanya terdiri dari 100-300 kata. Yang keempat adalah acknowledgement. Nah, ini boleh ada, boleh tidak ya. Ini optional. Ini biasanya adalah cara kita untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam penulisan laporan tersebut. Dan kemudian ada konten, di mana konten berarti daftar isinya. Dan daftar isinya harus jelas, di mana semua section ataupun subdivision headingsnya ada. Nah, untuk minor headingsnya boleh ada, boleh tidak. Dan pastikan ada halaman berapanya dan disusun berurutan dengan tentunya yang ada di dalam laporan tersebut. Yang terakhir adalah daftar table, figure, atau simbol. Nah, ini hanya kita cantumkan di preliminary pages itu kalau dia jumlahnya lebih atau banyak. Dan ini listnya harus, jadi jangan sampai tertinggal satu table atau figur yang ada di laporan kita. Jadi harus kita cantumkan semuanya di sini dan penyusunannya sesuai dengan susunan yang ada di laporan. Kemudian kita masuk ke bagian kedua dari report, yaitu text of the report. Text of the report dari introduction, main section, dan recommendation. Dan yang terakhir reference atau bibliography. Nah, dalam introduction, tentunya ini kita mulai memberikan halaman dengan mencantumkan angka 1, 2, 3. Nah, ingat di introduction berarti kita memberikan background dari penelitian ataupun laporan penelitian kita, di mana ada tujuan penelitian atau laporan tersebut, kemudian problem yang sedang kita bahas, dan surveinya, dan juga perbandingannya ataupun penelitian ataupun praktek yang sama dengan yang kita sedang bahas tapi di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga
cara dalam melakukan penelitian tersebut. Dan indication of the scope and limitation of the study. Juga outline of material presented in the rest of the report. Jadi itulah unsur-unsur yang harus ada dalam background information. Nah, untuk main sectionnya itu tergantung dari jenis laporan kita. Apakah jenis laporan kita scientific report atau analytical report. Jadi kalau scientific report berarti based on experiments. Analytical report based on review of literature and other evidence. Jadi kalau scientific itu berdasarkan penelitian, analytical itu berdasarkan penelitian pustaka, kita sebut dalam bahasa Indonesia, atau penelitian kajian pustaka. Jadi kita cuma melihat dari buku-buku ataupun jurnal. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk scientific report, maka di main sectionnya akan ada kita menerangkan tentang method, prosedur dan material yang kita pakai. Kemudian bagaimana kita mengoleksi datanya dan bagaimana informasinya dipresentasikan. Kemudian kita jelaskan hasilnya dan kita bandingkan dengan hasil di penelitian sebelumnya atau praktik sebelumnya. Kemudian kita bahas, kita analisa. Dan kalau analytical report kita cuma mempresentasikan suatu penelitian dan menganalisa kajian pustakanya. Contohnya nih, kita ada mengidentifikasi suatu masalah dan kemudian kita mengevaluasi solusi untuk masalah tersebut hanya berdasarkan dari teori-teori dari kajian pustaka yang kita punya atau yang kita baca. Nah, kemudian bagian ketiga dari text of the report adalah recommendation. Nah, recommendation ini memberikan saran akan apa yang harus dilakukan oleh peneliti lain terkait topik yang kita bahas. Jadi mungkin hasil penelitian kita ini bisa dipakai untuk apa, atau mungkin penelitian kita ini bisa diteliti dengan cara yang berbeda atau ditambahkan. Tapi tidak semua laporan harus ada recommendation. Jadi ini optional juga. Biasanya yang analytical report tidak memerlukan recommendation. Oke, jadi ini hanya wajib untuk yang penelitiannya bersifat scientific report. Dan ini should be expressed, jadi harus dituliskan dengan brief dan persuasive statement, jadi seperti membujuk. Dan juga tidak terlalu panjang. Nah, bagian keempatnya adalah reference atau daftar pustaka, kajian pustaka. Nah, apa beda reference dan bibliography? Kita akan bahas di video yang berbeda. Jadi ini munculnya tentunya biasanya di halaman terakhir, bagian akhir dari laporan kita. Dan kita semua harus mencantumkan semua kajian pustaka yang kita pakai di dalam laporan tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari komponen of report, yaitu supplement. Suplemen kita adalah appendices. Tapi tidak semua laporan itu memerlukan appendices. Kita hanya memerlukan appendices kalau memang ada suatu materialnya yang mungkin terlalu panjang atau terlalu teknikal untuk dimasukkan ke dalam text of the report. Nah, biasanya itu berupa peta ataupun folded diagrams ataupun tables of result ataupun letters ataupun questionnaire. Itu terlalu panjang atau terlalu banyak, maka kita akan cantumkan di bagian supplement, yaitu bagian appendices. Nah, biasanya kita akan menandainya dengan appendix A atau appendix B kalau misalnya ada banyak macamnya. Dan untuk halamannya kita menomorinya dengan misalnya appendix A itu ada 4 lembar, maka lembar pertama A1, lembar kedua A2, lembar ketiga A3, dan lembar keempat A4. Oke, nah I think that's all. Jadi ingat, report of writing terdiri dari 3, preliminary research, text of the report, dan supplement. Oke, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.